teman-teman, kalau kita begini, jangan yang lihat ujungnya gini, lihat sama ininya. Kenapa? Karena jantung kita juga sekepalan tangan. Maka otak emosi sekepalan, jantung juga sekepalan. Ya, orang-orang bilang sarangnya itu mau kasih tahu jantungnya segini. Ini apa Bu Aisyah? Ini pembuluh darahnya. Yang gede ini aorta, pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, yang kecil ini namanya arteri pulmonalis, dia ke paru-paru. Ya, karena ada orang, jangan kayak gitu kan salib. Bukan, ini jantung. Jadi kalau sarangnya my kolbu. Kalau gini, kalau dia bergerak lain. Lain lagi ya. Fulus, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat ya. Dulu saya sering bilang sehat itu singkatan senang hati. Jadi walaupun ya sedang darah tinggi tapi hatinya senang, itu sehat. Ya Allah, terima kasih ini ya para sahabat-sahabat dan istri BOD PT Garuda Group, Garuda, GMF dan Citylink. Terima kasih, ini kita jumpa lagi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah buat teman-teman para panitia yang menyelenggarakan, terima kasih mengundang kami kembali ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan cerita self healing ya. Namun sebelumnya mohon izin buat teman-teman yang baru pertama kali jumpa, nama saya Aisyah Dahlan. Saya seorang dokter yang menangani pasien narkoba, HIV dan LGBT. Teman-teman jangan jadi pasien saya ya. Alhamdulillah min dzalik. Kita temenan aja ya. Tapi kalau ada keluarga dekat, tetangga, teman yang kena narkoba atau LGBT, tolong segera kasih informasi untuk mereka cari bantuan ya. Karena di Indonesia mafia ini banyak sekali ya. Baik, saya ibu dari 5 orang anak. Suami saya namanya Dr. Priyanto Siswadi. Anak saya 5. Saat yang pertama namanya Mas Lanang. Lanang sudah dokter, alhamdulillah. Yang kedua Mas Rio. Rio juga dokter. Yang ketiga Mas Kakung. Mas Kakung mahasiswa kedokteran. Yang keempat Mas Jaler. Jaler kelas 11 SMA. Dan satu lagi Dek Ragil ya. Ada yang masih jomblo? Mau jadi mantu, mau jadi mantu? Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Self healing, kita akan cerita tentang self healing ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa dipakai. Cuman kayaknya kasihan buat yang di belakang-belakang dengar-dengar gitu. Saya izin berdiri aja ya, biar kelihatan ya. Nah, gitu ya. Apalagi yang di balik tembok ini, ya Allah, kasihan banget. Ya Bapak, kita sapa dulu ya. Hai. Masya Allah. Gak apa-apa, nanti jalan ke kanan, jalan ke kiri. Punten Ibu, saya lewat-lewatin ya, mohon maaf ya. Ya, self healing. Waduh, siapa yang sudah pernah belajar self healing atau paling tidak ya tahu tentang self healing ya? Kita lihat dulu dari artinya ya. Self healing itu sebetulnya sebuah proses untuk menyembuhkan diri ya dari luka batin. Ini definisi self healing yang dipatenkan oleh para ilmuwan. Yang menarik itu kata luka batin. Wah, saya nggak pernah luka batin. Kira-kira self healing bisa dipakai nggak? Bisa. Sebelum terluka, pakailah self healing itu. Ya. Nah, luka batin ini maksudnya apa? Luka batin itu sesungguhnya ya kepenatan kita menahan gejolak emosi. Jadi penat ya. Teman-teman, kalau saya bilang emosi, apa yang terbayangkan?
Paling cepat. Apa marah? Aduh, ya baik. Mari kita belajar tentang emosi dulu ya, baru nanti kita belajar tipsnya. Ini ngomong-ngomong saya dikasih berapa menit? Saya bisa ngomong sampai malam loh. Ya nggak Bu ya? Iya kan? Masih ingat kita dulu perempuan berapa kata per hari? Cuma nanti teman-teman dicari pimpinannya mana nggak mau dikerja nih, ya. Saya kasih waktu berapa menit? 1 jam ya, baik. Saya juga akan berbagi nanti teknik-teknik self healing yang gampang digunakan, ya. Baik. Jadi emosi itu bahasa Latin movere, artinya menggerakkan atau bergerak. Jadi bukan marah. Ditambah awalan artinya bergerak menjauh. Ya. Marah adalah salah satu jenis emosi. Teman-teman, kalau marah bergerak nggak? Gimana gaya bergeraknya kira-kira? Siapa yang masih punya anak di bawah 5 tahun? Kalau lagi marah gitu gimana? Ini bergerak. Ya. Pertanyaannya, kira-kira emosi itu yang negatif saja kah atau yang gimana? Iya. Ternyata emosi ada yang positif, hanya memang lebih banyak negatif. Jadi nanti dia terbagi 6 nuansa emosi negatif, 3 emosi positif. Ya. Semangat aja itu jenis emosi. Siapa yang sering ikut reuni? Semangat nggak? Saya mau semangat. Nggak ada CRTK, nggak ada. Cuma semangat aja gitu. Rasa kalau kita ketemu teman sebaya kita muda lagi. Semangat juga salah satu jenis emosi, ya. Dan itu bergerak nggak kalau kita semangat? Gembira kan? Kalau ketemu teman kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kayaknya kan? Ya kan gitu kan? Ya Allah, apa kabar? Gitu kan? Ya, ya. Jadi emosi itu adalah bergerak menjauh, ya, atau dia, ya, asal katanya movere, ini bahasa Latin, ya. Nah, sekarang sebetulnya di manakah letak emosi? Ada di otak. Ya, mohon izin teman-teman, saya kalau buka modul selalu ada gambar otak. Ya. Nah, ini otak manusia, tapi ini foto otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Ya. Yang sebelah kanan ini dilihat dari samping kanan. Jadi otak Allah ciptakan 2, otak besar dan otak kecil, cerebrum dan cerebellum. Ini yang besar, ini yang kecil. Ya. Ini batang otak yang jalan di leher nanti dan panjang ke bawah sumsum tulang belakang. Ya. Yang ini gambar otak yang dari atas, ini bagian dahi kita. Ya. Otak dari samping saja terlihat seperti orang bersujud, gitu ya. Insya Allah ya, ini kepalanya, ini tangannya, ini bokongnya, gitu ya. Nah, yang ini yang di bagian dahi kita. Coba pegang dulu. Nah, ada otaknya? Enggak, takut lupa. Kita suka lupa punya otak tau. Baru ingat pas tanggung bulan terus kita pegang kepala, ya Allah kan gitu kan. Ya? Nah, ini otak jenazah. Otak manusia ini, ya. Dulu waktu itu pernah saya kasih lihat, saya ulang lagi, ya. Di dalam otak banyak listriknya, di dalam otak banyak kabel listriknya. Makanya pembangkit listrik itu air. Jadi teman-teman, ibu-ibu dan semuanya, kalau lagi banyak pikiran kan malas makan tuh, tapi harus minum, ya. Supaya apa? Ada listrik di kepala. Ya. Berapa sih Bu Aisyah kira-kira kebutuhan air? Berapa coba? Waktu itu saya pernah sharing, saya masih ingat. Berat badan dibagi 30. Ayo hitung semuanya sendiri. Kita perempuan kalau tanya berat badan gimana gitu ya. Berat badan dibagi 30, ya. Seandainya teman-teman ibu masih ada yang 60 kilo, dibagi 30 dapat 2, maka minum air mineralnya minimal 2 liter per hari. Apalagi kita kerja indoor banyak pakai AC, ya. Bu Aisyah, saya masih 30 kilo, ya seliter aja Bu, jangan banyak. Bu Aisyah, saya 70 kilo, ya udah 2 liter lebih dikit, ya. Bu Aisyah, saya 90 kilo, ya itu berarti harus 3 liter. Ya, supaya apa? Ada listrik di otak sehingga solusi bisa terakses kembali, ya. Baik, dan otak Allah buat lagi dibagi 2 bagian.
Ya, yang kanan dan yang kiri terbaginya persis garis hidung ke atas. Coba rasakan dulu naik ke atas, supaya kita paham bahwa otak kita terbagi dua, kanan dan kiri. Terbaginya persis garis hidung, ya. Nggak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir, ya. Aku belah kanan, sebelah enggak, ya. Ya, waktu itu saya juga sudah sampaikan, otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Nanti ada kaitannya, saya cerita ini dengan teknik self healing, ya. Otak kanan mengatur kiri, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Gerakan tangan kanan. Nah, ini yang atur otak kiri, ya. Boleh saya minta tepuk tangan? Terima kasih, alhamdulillah. Kalau tepuk tangan, apa yang bekerja? Otak apa? Kiri atau kanan? Makanya kalau habis tepuk tangan kita bahagia. Itu makanya kasihan orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Dan organisasi di dunia yang paling menyenangkan adalah pramuka. Kenapa? Setiap 15 menit sekali pembinanya bilang tepuk pramuka, Bu. Oh kan? Apa nggak bahagia tuh? Baru 10 menit tepuk pramuka kita begini semua. Ya, besok-besok kalau lagi kesel 4 capek kerja langsung tepuk pramuka. Jadi kajian hari ini langsung paham. Oh, dia mau aktifkan otak kiri kanannya. Aduh, ya. Baik, sekarang rupanya emosi itu di dalam otak kita, di dalam otak manusia, ya. Persis di tengah. Ukurannya sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba gini. Coba bandingkan sama teman sebelahnya, gedean siapa? Ini otak emosi kita nih, segini nih. Ada di dalam. Ya, ada di dalam. Makanya pernah nggak waktu kita kecil berantem sama temen kita gini gayanya? Pas, ya? Karena bawah sadar kita mau bilang bahwa ini otak emosi gue segini. Ya? Gak bisa, saya kok gede. Apakah emosi saya besar? Enggak, Bu, tenang aja. Mau besar kepalanya, mau kecil, ya, dia kadar emosi sama. Yang bikin besar tuh kolesterol kita aja. Sama yang tulangnya gede. Ya, nah itu. Jadi nggak usah khawatir, ya. Nah, kalau dilihat dari samping ini otak sebelah sana, ya, pas dibelah ini yang warna hijau. Ini disebutnya sistem limbik, ya. Maaf, boleh ulang? Sistem limbik, ya. Nah, sistem limbik ini ternyata bukan hanya pada manusia saja, ada juga ya. Begitu ya? Ya, soundnya satu lebih keras ini, ya. Emang dari tadi saya udah gelisah nih, soundnya nyala ya. Ya, khawatir yang di belakang agak kedengeran. 1, 2, 3 kedengeran ya? Mohon maaf kalau suaranya agak kayak Reza Artamevia gitu. Suara saya tiap hari bicara jadi besar, ya. 1, 2, 3. Nah, ini saja. Ini yang terbaik pun ya, Bu, ya. Alhamdulillah, ya. Baik. Jadi sistem limbik itu bukan hanya pada manusia saja, tapi ada pada hewan mamalia. Ya, kalau kita bilang mamalia, apa yang terbayangkan? Hewan yang bagaimana? Ya, menyusui. Ya, ini dia. Manusia itu lengkap. Ada otak mamalianya, dan ini yang panjang ke bawah itu otak reptil. Ya, kalau saya bilang reptil, apa yang terbayangkan oleh teman-teman? Ular, buaya. Maka memang kita ada sifat ular, Bu. Punya sifat buaya. Apalagi laki-laki. Ya. Ini otak reptil. Jadi manusia lengkap. Ada otak reptilnya, ada otak mamalia. Nanti yang membedakan otak yang neokorteksnya nih. Ini yang membedakan manusia dengan mamalia. Ya, manusia lebih lebar. Ya. Nah, ini yang sering nyala pada setiap situasi kondisi. Itulah kita terasa ada emosi, ya. Kalau nyalanya negatif, maka kita langsung terasa nggak enak perasaan kita, ya. Bu Esa, otak emosi di kepala, tapi kok rasanya di sini? Iya, rumahnya memang di kepala, nanti terasa di sini. Kenapa? Karena nanti ada sistem saraf di otak masuk ke jantung dulu. Nah, waktu lewat jantung, emosi ini diperkuat 5.000 kali.
Ya, programnya misalnya gini, sedih di sini ya. Pas jalan di jantung, sedih kita jadi 5.000 kali. Makanya di sini yang kerasa. Langsung pegang gini. Ya, kaget langsung pegang gini. Takut pegang gini. Nggak pernah ada orang, ya Allah aku takut. Nggak ada. Ya Allah aku sedih banget. Nggak ada gayanya begitu. Semua pegangnya di sini. Kenapa? Karena pesan emosinya nanti diperkuat oleh jantung. Ya. Nah, jantung ini yang disepakati oleh ulama neuroscience. Nah, ada istilah ulama neuroscience, ya. Kolbu itu yang jantung, ya. Sadar? Teman-teman, kalau kita begini, jangan yang lihat ujungnya gini, ini sama ininya. Kenapa? Karena jantung kita juga sekepalan tangan. Maka otak emosi sekepalan, jantung juga sekepalan. Ya, orang-orang bilang Sarangyo itu mau kasih tahu jantungnya segini. Ini apa Bu Aisyah? Ini pembuluh darahnya. Yang gede ini aorta, pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, yang kecil ini namanya arteri pulmonalis, dia ke paru-paru. Ya, karena ada orang, jangan kayak gitu kan salib. Bukan, ini jantung. Jadi kalau Sarangyo, my kolbu. Kalau gini, kalau dia bergerak lain. Masya Allah, ya. Kayak gini. Nah, itu jantung kita. Ternyata, ya, jenis emosi itu kayak tangga. Ya, yang paling bawah namanya apati. Itu rupanya kalau kita sedang di emosi apati, ya, otak kita tuh kerjanya lambat banget. Gitu. Jadi bentuk tangganya kayak gini. Dan ini ada di otak kita dan juga ada di otak mamalia. Ya, ini. Oke. Terus kita keliru kalau membuat self hypnosis atau self healing. Kalau lagi marah ngomongnya gini, ya Allah hilangkan marahku, hilangkan marahku, hilangkan marahku. Itu kurang tepat untuk ya ilmu neuroscience. Kenapa? Marah tidak bisa hilang. Ya, jadi bagaimana Bu Aisyah? Yang lebih tepat adalah ya Allah angkat marahku. Ya Allah, angkat sedihku. Ya Allah, angkat takutku. Ya, angkat. Kenapa? Karena memang dia berlevel kayak tangga. Jadi kita mau angkat ke level emosi positif. Ya, itu. Makanya istilahnya move on. Move on kan? Ya, naik dia ke atas, bangkit. Ya. Kalau seorang istri kesel sama suaminya, anaknya yang bujuk tuh, come on ma, move on dong. Emang ayah mah begitu, ya kan gitu ya. Nah, kita diminta move on. Kenapa? Karena kita mau naik ke level emosi yang positif. Nah, kalau ini dikaitkan dengan ilmu nafs, 3 emosi yang dari bawah, 3 ke atas disebutnya nafsu lawamah. Ya, 3 tengah disebut nafsu amarah. Ya, emosi yang positif inilah yang disebut nafsu mutmainnah. Ya, nafsu lawamah apa sih Bu Aisyah? Ini tadi pernah nggak lagi? Siapa yang ada yang sedih sini? Ya nggak usah angkat tangan lah ya, saya udah mulai lihat dari wajah-wajah. Lihat. Kalau kita lagi sedih kita malas bergerak nggak sih? Kenapa? Udah lobet kita. Apalagi apati. Apa? Apati sedih berkepanjangan. Sehingga yang tadinya rajin kerja males banget, yang tadinya rajin pergi ke taklim males, bahkan yang tadinya rajin sholat males. Kenapa? Lobet. Dan hati-hati, pada saat kita apati, sedih yang berkepanjangan ini, ya, itu setan suka masuk situ, yang bentuk manusia dan bentuk jin, ya. Maksudnya apa? Ya, kalau bentuk manusia mungkin ngasih nasihatnya gitu. Udah deh, emang suami lo tuh payah, mending lo cari lain. Nah itu setan manusia, ya. Nah kalau setan yang nggak kelihatan, apa dia bilang? Percuma lo hidup. Ya, makanya ada namanya emosi satu lagi, tapi yang tidak lazim apa? Depresi. Di mana itu Bu Aisyah? Di bawah apati. Depresi itu sedih yang berkepanjangan dan kemudian berpikir saya nggak ada gunanya lagi, lebih baik saya mati. Itu namanya depresi. Pernah gitu teman-teman? Gak ada gunanya gue lagi di Garuda, lebih baik aku pergi dari sini. Itu belum terlalu depresi, belum mau mati. Dia masih sedih. Kalau depresi selalu mau mati. Ya, makanya kadang
lagi duduk nih punten ya, lagi duduk, nggak bisa bergerak. Ya, yang tadinya rajin sholat tuh lihat saja deh cuma begitu loh muka kita. Udah nggak ada energi. Ya. Nah kadang-kadang setan suruh nengok kemana? Ya Allah tuh karbol. Iya, depresi itu tandanya ada suicide, ide bunuh diri, baru ide. Ya, kadang ide itu terjadi akhirnya bunuh diri. Maka ya, memang kalau kita sudah di bawah ini, ya Allah, yang tadinya rajin sholat nggak bisa, ya, yang tadinya rajin ngaji nggak bisa. Jadi gimana dong Bu Aisyah satu-satunya? Nah, satu-satunya cara kalau kita lagi di depresi atau apati untuk naik ke atas, tarik nafas panjang aja. Kenapa? Kan masih bisa nafas kan? Jadi kalau orang depresi kita suruh istighfar, nggak bisa, nggak mau dia. Kenapa? Ini lowbat banget, ngomong udah susah. Tapi kan tarik nafas Bu, masih bisa kan? Jadi Bu tarik nafas Bu. Itu uniknya, 3 kali tarik nafas panjang dia sudah mulai ada energi. Ya, belum bisa disuruh zikir pun belum bisa orang di sini. Kenapa? Ini nggak bisa ngomong. Oh, itu bahaya banget tuh, emosi yang paling bahaya tuh, nggak bisa ngomong dia. Ya, nah kalau udah narik nafas 3-5 kali, maka dia mulai naik ke atas. Biasanya cirinya mulai agak-agak ada berlinang air mata. Oh, itu berarti sudah mulai ada energi. Istighfar Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Coba kalau lagi di sini suruh istighfar, kenapa? Tak bisa ngomong. Makanya satu-satunya tarik nafas panjang. Ya, teknik untuk naik ke atas, tarik nafas panjang. Teknik self healing pada diri kita yang sedang emosinya diapati, tarik nafas panjang. Berapa kali Bu Aisyah? Tergantung kasusnya. Kalau kasus sama anak 3 kali tarik nafas kita udah naik. Kasus sama suami 9 kali. Saya udah lama banget kalau sama suami. Soalnya dia bukan anak kita. Dia itu suami kita. Levelnya nggak sejajar loh suami. Dia di atas sedikit. Secara otak sudah terbukti laki-laki di atas sedikit dari kita. Ya. Jadi itu tadi tarik nafas itu. Lihat suami situ mukanya rata ya. Belum bisa lagi istighfar loh. Ya, nanti dia naik ke atas, ya. Nah, inilah teknik kita self healing. Islam mengajarkan bagaimana caranya istighfar. Astagfirullahaladzim. Tetapi yang dilafazkan. Memang dari apati ke sedih itu belum bisa. Kita tarik nafas saja, ya. Tapi sudah mulai bisa ngebatin. Ya, makanya kalau lagi membantu orang yang sedang apati, salah kalau kita bilang ucapkan istighfar, ucapkan pengasahan, batinkan istighfar. Dia bisa. Nah, kalau sudah naik di sini, sudah mulai ada mukanya memerah, ya ada air mata, itu biasanya menangis. Sedih dengan apati sudah nggak bisa keluar air mata. Ya, kalau sedih bisa. Dan mulai itu. Nah itu sedih berarti. Ya, nah sedih sudah bisa kita bilang istighfar Bu, istighfar. Iya nggak gitu kan? Iya. Kenapa? Istighfarnya harus dilafazkan. Kenapa? Karena pada saat kita sebutkan istighfar, astagfirullahaladzim, secara tajwid kan ada huruf jahr, betul ya teman-teman ya? Huruf jahr itu kalau dilafazkan ternyata mengeluarkan karbon dioksida. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Perhatikan hidung setelah istighfar ya. Hidung akan menarik oksigen secara otomatis ya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ya, langsung lari kan? Ya kan? Langsung. Bu Aisyah kan kalau napas biasa juga narik oksigen. Iya, tapi nggak banyak. Napas biasa oksigen ditarik cuma 1 liter. Kalau tarik nafas Bu Aisyah kan tarik duluan. Kan gitu ya? Ah, dia ditarik 3 liter. Tapi setelah istighfar, karena karbon dioksida keluar duluan, yang ditarik 5 liter. Jadi lebih dahsyat apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim.
Namun yang diminta yang dilafazkan, bukan dibatinkan lagi. Kenapa? Kalau dibatinkan itu cuma pada fase apati. Ayo Bu, ya lepaskan. Astagfirullahaladzim, kan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Maka oksigen akan naik di otak, maka dia akan jalan menuju ya sistem limbik ini langsung terkendali. Astagfirullahaladzim. Ya, bukan hanya otak yang bisa kita tarikan oksigen lewat istighfar, semua badan. Kalau badan kita pegang atau agak-agak ya rasanya nggak enak, itu berarti kurang oksigen. Maka istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita memang secara ya pernafasan kita tarik oksigen, tetapi yang lebih keren lagi adalah ya kalimat istighfarnya, astagfirullahaladzim.